Selamat pagi umat Tuhan, Shalom. Dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang hadir di tempat ini. Allah yang siap memberkati saya dan saudara. Allah yang selalu ada di setiap jejak-jejak kehidupan kita. Kebaikannya tidak pernah berubah, kasih setianya tidak pernah berubah. Serasa-rasanya kita tidak pernah bisa keluar dari kasih Allah. Saya tidak pernah bisa move on. Ya, bagaimana kalau saya membayangkan tubuh dan darahnya yang pernah mati bagi kita. Yesus ajaib, Tuhan kita ajaib, kasihnya ajaib bagi kita. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pagi hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau satukan hati kita. Kita mau satu di dalam doa. Hanya karena kebaikan-Mu, hanya karena kasih karunia-Mu, hanya karena pertolongan Tuhan yang terlalu ajaib dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur untuk tangan Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kehidupan kami. Engkau Allah yang terlalu dan teramat baik. Dan tidak ada pribadi yang lain selain daripada Engkau. Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlalu ajaib Kau di tengah-tengah kami. Terlalu ajaib Kau atas kehidupan kami. Dan pagi ini izinkan kami mau bersyukur dari hati kami yang terdalam. Bersyukur karena betapa besar dan mulia karya-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang menguatkan, Engkau Allah yang selalu menopang kehidupan kami sampai hari ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhanku yang setia. Izinkan aku memuji-Mu, izinkan aku bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan. Sorak-sorai. Ucapan syukur bagi Allah kita. Haleluya. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasihnya ajaib. Mujizatnya ajaib. Haleluya. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasihnya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib. Amin. Tuhanku ajaib. Rahmatnya tetap selamanya. Yesus. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasihnya ajaib bagiku. Oh. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmatnya tetap selamanya. Dengan iman Tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Dia tetap Allah yang ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasihnya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmatnya tetap selamanya. Katakan. Tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasihnya ajaib bagiku. Oh. Yesus ajaib. Yes. Tuhanku ajaib. Rahmatnya Tetap selamanya. dengan iman. Tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib.
Yesus saja. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Yesus saja yang berkuasa. dengan iman. Ada mujizat sebab Yesus saja. Sekali lagi, Yesus saja. Yesus saja yang berkuasa. Terima mujizat Allah. Ada mujizat sebab Yesus saja. Sekali lagi, Yesus saja. Yesus saja yang berkuasa. Haleluya. Ada mujizat sebab Yesus saja. Tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, yes. Katakan Yesusku ajaib bagiku. tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, jemaat. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus aja. Yesus aja. Yang sakit dapat disembuhkan. Dia Yang lemah dapat dikuatkan. Ada mujizat sebab Yesus aja. Ada mujizat. Ada Mujizat sebab Yesus aja. Haleluya. Yehova, Allah yang besar. Kita beribadah kepada Allah yang hidup. Kita menyembah kepada Allah yang menciptakan kehidupan saya dan saudara. Silakan duduk kembali. Pagi ini kami mau menikmati Tuhan. Pagi ini kami mau menikmati Engkau dalam kehidupan. Walau terkadang daging ini harus habis. Walau terkadang ada proses yang harus kami lewati. Tapi hari ini kami mau berdiri di hadapan Tuhan dan kami mau berkata, selain Kau tidak ada yang lain Tuhan. Selain Kau tidak ada yang lain di dalam hidup kami. Terpuji Hanya Engkau Allah yang ajaib. Puji-pujilah. terpujilah namamu.
pagi ini Tuhan, kami sadar atas kekuatan kami. Kalau bukan Tuhan yang selalu dan selalu menolong kehidupan kami tidak ada apa-apanya. Daging kami sudah habis. Kekuatan kami terkadang sudah lenyap. Tapi pagi ini kami mau katakan, Engkaulah gunung batu keselamatanku Tuhan. Yes Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Amin. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, katakan. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Hanya Kau. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Allah satu-satunya gunung batu kita. Oh haleluya. Selain Kau tiada yang lain, Mazmurkan pujian ini. hanya Mazmurkan milikku di surga. hatimu yang bersyukur. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Katakan dengan hatimu. Tiada yang lain, Haleluya. hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain, Benar Tuhan. hanya Kau satu di hatiku. Mari jemaat Tuhan, dengan hatimu katakan, Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau amin. milikku di surga. Hanya Engkau yang sanggup menolong. Hanya Engkau yang sanggup Sekalipun menyembuhkan dagingku Tuhan. lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Terima kekuatan Allah, angkat hatimu katakan. Haleluya. Aku Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain, benar Tuhan. hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku.
satu di hatiku. Kau satu di hati, tiada yang lain, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus Tuhan yang mempesonaku. Engkau baik, terima kasih Bapa. Hanya Yesus. Pujilah namamu, haleluya. Hanya Yesus. Haleluya. Engkau layak terima segala Hanya Yesus. Kiralabaya, syaralabaya, Hanya Yesus. haleluya, haleluya. Hanya Engkau layak terima segala pujian, Engkau layak terima segala hormat Tidak kemuliaan. ada yang lain. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Kami kuat Tuhan. Pagi ini waktu kami memandang kasih-Mu yang ajaib. Walaupun kami dalam kelemahan, kami katakan kami kuat di dalam nama Yesus. Apapun keadaan hati kami mau bersyukur Tuhan. Sejemu kita semua untuk bangkit berdiri. Di dalam ucapan syukur, di dalam kedaulatan Tuhan. Walaupun terasa sakit bagi dagingmu, dalam keadaan apapun, mari angkat hatimu, angkat ucapan syukurmu, angkat tanganmu dan katakan, ku sembah Engkau lagi, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu. Amin. Tiada yang lain. Dengan iman katakan, hanya Kau Satu di hati. Haleluya, ku sembah
Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti Dia. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Lebih keras lagi bagi Tuhan. Yeah. Haleluya. Dialah yang hidup. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Semuanya yang menang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, dengan iman. kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Semuanya nyatakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Semuanya. Seluruh bumi tinggikan namamu, Sama-sama. menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Serukan. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, Katakan. kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Kau yang hidup di dalamku, Ada Yesus. menjadikanku lebih dari pemenang. Amin. Seluruh bumi tinggikan namamu, Sama-sama. menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Serukan. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kami adalah orang-orang yang ikut bersorak. Bersorak-sorai karena kebesaran Allah. Bersorak-sorai karena keajaiban Allah. Bersorak-sorai karena Allah kita hidup. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya bangga punya Allah yang begitu ajaib. Kita akan memberikan korban persembahan untuk Raja kita yang luar biasa. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama Rabu Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Khusus para wanita-wanita Allah, kami mengundang untuk mengikuti ibadah kaum wanita hari Selasa jam 7 malam bertempat di Gereja Petra Palu. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pranyut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore.
Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini, Tuhan ingin berbicara bagi saya dan engkau. Pagi hari ini kita akan membuka telinga hati kita, menundukkan roh kita di hadapan Allah kita. Karena kehidupan saya dan saudara tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Tapi pada saat kita meyakini kebenaran firman Allah, maka saat itulah mujizatnya nyata dalam hidupmu dan hidupku. Ku yakin Tuhan. Saat kau berfirman, Dengan iman ku menang. Saat kau bertindak, percaya ini. hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Dengan iman nyatakan Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. terima mujizat Allah, katakan Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Angkat tangan saudara. Saudara butuh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara percaya itu? Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. sekali lagi katakan. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku Diangkat dan dipulihkan. katakan ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan sorak-sorai dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan dahsyat dan ajaib. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling baik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Dahsyat luar biasa. Amin. Katakan Tuhanku dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi saudara bisa lebih baik dari itu. Tuhanku dahsyat dan luar biasa. 2, 3. Kayaknya ini masih hawa-hawa liburan ini. Banyak yang baru pulang dari liburan. Atau mungkin kebanyakan makan palu basah, coto gara-gara lebaran. Saya berharap apapun yang terjadi hari ini Tuhan selalu baik untuk kita. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terlalu baik Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara, katakan saya kuat. Saya sehat. Saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi, saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan duduk dulu, buka bersama dengan saya dalam Bilangan pasal yang ke-13. Ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Bilangan 13 ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Kita mau baca dengan suara yang paling keras yang Bapak Ibu bisa. Ayat ini saya yakin sudah sering kali Bapak Ibu baca. Tapi hari ini kita akan baca kembali dengan suara yang paling keras yang Bapak Ibu bisa. Siap? 1, 2, 3. 26. Langsung datang kepadamu. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
32. Tiga puluh tiga. Tuhan mau berdoa pagi hari ini biar Tuhan berbicara kepada setiap kami dari depan sampai belakang, kiri, kanan, pria, wanita, dari yang paling senior sampai yang paling junior, dari yang hadir tempat ini sampai yang sedang menyaksikan secara online. Mau berdoa Tuhan berbicara kepada setiap kami dan Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap anak Tuhan di tempat ini. Berbicara dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Musa mengirim 12 intelijen untuk mengecek tanah Kanaan. Dia kirim 12 intelijen untuk melakukan pengecekan. Kalau hari ini bahasa kerennya mereka melakukan feasibility study. Mereka ngecek apakah di sana tanahnya bagus, airnya bagaimana, penduduknya bagaimana, luasnya seberapa. Kalau kita bangun ruko bisa berapa ruko, kalau bangun gudang bisa dapat berapa gudang, area industrinya di mana, area perumahannya di mana, area untuk wisatanya di mana, dan lain sebagainya. Kalau seandainya Musa mengirim 12 intelijen hari ini untuk menguasai area tanah Kanaan, pasti keluarnya semua sudah data yang sangat akurat. Kenapa? Bisa dilihat dari satelit, bisa dilihat dari berbagai macam aspek, cek dari Google Maps bisa, dan lain sebagainya. Nah, zaman itu tidak ada Google Maps, tidak ada satelit dan lain sebagainya. Kirim orang ke sana. Nah, kita semua sudah tahu bahwa Musa mengirim 12 pengintai. Pulangnya 10 orang bawa kabar buruk, 2 orang bawa kabar baik. Saya mau beritahu Bapak Ibu, ketika Tuhan ngasih visi buat Bapak Ibu, tidak mungkin 100% orang akan setuju dengan Bapak Ibu. Ketika Tuhan ngasih visi buat Bapak Ibu, tidak mungkin 100% orang akan bilang kita dukung. Itu tidak mungkin. Yang dukung itu paling 20-30%. Itu sudah dari sononya begitu. 12 orang dikirim, 10-nya bilang enggak bagus. Cuma 2 yang mengatakan tanahnya bagus. Bapak Ibu bisa lihat, 12 orang masuk di tanah yang sama loh. Enggak beda loh ya. Mereka merasakan semua hal yang sama. Mereka makan pagi makan yang sama. Mereka lihat gunung yang sama. Mereka lihat lembah yang sama. Mereka lihat tanah yang sama. Mereka lihat semua perkebunan yang sama. Mereka lihat anggur-anggur yang besar-besar sama. Kalau hari ini dia ada di Palu, dia akan lihat durian montongnya sama. Dia akan lihat semua sayur-sayurannya keren, hijau, sama. Tapi semua orang lihat yang sama, belum tentu membawa hasil yang sama. Kenapa? Sekali lagi, ketika Tuhan kasih visi kepada seseorang, tidak semua orang akan lihat hal yang sama. 12 orang loh. Tuhan sudah janji, Tuhan akan kasih itu tanah Kanaan. Janjinya sudah jelas. Bayangkan Bapak Ibu hari ini kalau ada orang yang janji kepada Bapak Ibu, saya akan kasih tanah 500 hektar. Bapak Ibu senang? Gratis, senang? Wah, di sini nggak senang ya? Aduh. Berapa banyak Bapak Ibu yang tidak senang kalau dapat 500 hektar tanah gratis, tolong angkat tangan. Berapa banyak yang senang? Oke, akhirnya semua ngaku. Tadi pura-pura malu-malu. Tuhan sudah janji, Tuhan akan kasih tanah Kanaan.
Nah sekarang Bapak Ibu sudah dikasih janji 500 hektar. Sekarang pergi Jopi, piba lihat itu tanah. Waktu kita pergi ke sana dikasih gratis. Tapi bilangnya begini, kayaknya gak mungkin lah. Kayaknya gak bisa lah. Kayaknya janjinya terlalu bagus. Kayaknya itu tidak mungkin. Bayangkan dikasih gratis. Pulangnya masih tetap lihat hal yang buruk. Saya mau beritahu, sebaik-baik apapun yang Bapak Ibu lakukan, selalu orang lain bisa melihat keburukannya. Betul ya? Poin apa yang saya mau sampaikan hari ini? Kalau Tuhan kasih janji untuk saudara, kalau Tuhan kasih visi untuk saudara, tidak usah dengar apa kata orang. Sekali lagi, kalau Tuhan kasih janji untuk hidupmu, untuk pernikahanmu, untuk bisnismu, untuk keuanganmu, untuk kesehatanmu, untuk masa depanmu, tidak usah dengarkan apa kata orang. Kenapa? 20% sampai 30% orang yang akan mendukung, selebihnya akan bilang, nggak mungkin. Selebihnya akan berkata, nggak masuk akal. Selebihnya akan berkata, potong jariku kalau bisa. Betul ya? Kenapa? Visi yang Tuhan kasih untuk saudara, mungkin belum tentu untuk orang lain. Bagaimana saudara bisa melihat visi yang Tuhan kasih, itu lebih penting daripada apa yang orang lain ucapkan untuk saudara. Kalau saudara suka dengan judul khotbah hari ini, judul khotbah saya hari ini adalah clear vision, visi yang jelas. Visi apa yang Tuhan kasih untuk hidupmu dalam 1-2 tahun ke depan, dalam 5 tahun ke depan, dalam 10 tahun ke depan. Itu yang perlu Anda gumuli, bukan urusi hidupnya orang lain. Kalau kita sibuk dengan ngurusi hidupnya orang lain meraih visi yang Tuhan kasih untuk hidupnya, sementara kita sendiri kehilangan banyak hal. 10 pengintai kehilangan segala sesuatu. Mereka tidak masuk tanah Kanaan. Hanya 2 pengintai yang masuk tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Selebihnya tidak ada yang masuk. Kenapa? Mereka kehilangan visi Tuhan karena mereka tidak bisa melihat visi yang jelas. Mereka sibuk dengan omongan orang yang berkata, wih orangnya di sana tinggi-tinggi loh, besar-besar loh. Memang mereka akui di sana tanahnya subur. Semua hasil perkebunannya bagus, semua hasil tanamannya keren-keren, besar-besar. Kalau saya bahasakan dengan bahasa hari ini, pokoknya kalau kita tanam apa saja di sana, pasti akan tumbuh subur. Pokoknya pasti keren. Tapi, nah orang negatif itu selalu lihat tapinya. Saya mau buka bisnis loh. Wih bagus itu, tapi hati-hati ya. Ketika saudara mau lakukan sesuatu, orang akan berkata itu keren. Tapi, nah pertanyaannya adalah ini, saudara dengarkan tapinya atau saudara lihat visi Tuhan yang sudah Tuhan berikan untuk hidupmu? Loh Pak, tapi kan kita juga mesti dengarkan apa kata orang. Setuju. Saudara harus dengarkan untuk menjadi catatan, tapi bukan menjadi penghalang untuk saudara meraih visi Tuhan. 10 pengintai melihat orang-orang yang tinggi besar itu menjadi penghalang mereka mencapai visi Tuhan. Sementara 2 pengintai, 2 intelijen berkata memang orangnya besar. Tapi kan Tuhan sudah janji. Kalau Tuhan sudah janji, Tuhan akan menolong kita untuk meraih hal tersebut. Nah hari ini apa yang Tuhan janji dalam hidupmu? Yang mana yang saudara dengarkan? Yang mana yang saudara bayangkan setiap hari? Yang mana yang saudara ucapkan setiap hari? Kesulitan yang saudara akan hadapi atau besarnya kuasa Allah yang akan menolong kau meraih hal-hal besar tersebut? Apa yang kau bahas setiap hari adalah kesulitan hidupmu atau kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan siapkan di depan?
Yang kau bahas setiap hari adalah susahnya hidupmu, hutangmu yang sangat banyak, aset-asetmu yang sudah disemprot oleh bank bahwa ini akan segera dilelang. Ataukah engkau melihat berkat Allah yang besar yang akan Tuhan curahkan, satu pintu tertutup akan Tuhan buka pintu yang lain. Yang saudara fokuskan adalah anakmu yang susah diatur, ataukah Tuhan akan mengubah anakmu menjadi anak yang penuh dengan berkat Tuhan dan punya masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Yang mana yang saudara fokuskan? Kalau saudara mau dengarkan apa kata orang, saudara akan jadi orang seperti 70% tadi. 10 intelijen kehilangan berkat Tuhan, kehilangan visi Tuhan. Kenapa? Karena yang mereka fokuskan adalah apa yang mereka lihat saja. Tuh Pak, tapi kan yang dilihat itu yang benar. Betul. Tapi ingat firman Tuhan berkata, Roma 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Katakan sama-sama, orang benar akan hidup oleh iman. 2, 3. Sekali lagi 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Katakan sama-sama, hidup karena percaya. 2, 3. Roma 1:17 berkata orang benar hidup oleh iman. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata hidup karena percaya. Nah, problemnya adalah di sini. Ada banyak orang pakai iman itu kayak obat. Kalau dia punya masalah, baru dia pakai iman. Baru dia berdoa, baru dia baca Alkitab, baru dia perkatakan janji-janji Tuhan. Tapi saya mau beritahu, orang Kristen yang berjalan dengan iman adalah orang Kristen yang pakai iman jadi gaya hidup, bukan kayak obat. Sekali lagi ya, kalau kita pakai iman hanya seperti obat, maka ketika kita lagi sakit, baru kita pakai iman. Baru kita perkatakan firman Tuhan, baru kita rajin ke gereja, baru kita lakukan semua yang Tuhan mau. Tapi orang Kristen yang selalu penuh dengan berkat Tuhan adalah orang Kristen yang hidupnya pakai iman dan imannya jadi gaya hidup. Jadi apa? Sekali lagi, jadi kenapa Bapak Ibu makan nasi? Berapa banyak Bapak Ibu makan nasi di sini sehari 3 kali? Tolong angkat tangan. Tidak ada. Oke, berarti semua di sini sehari makan 7 kali. Wah. Siapa di sini yang setiap hari makan nasi? Siapa di sini yang setahun sekali saja makan nasi? Oke, tidak ada. Setiap hari makan nasi, betul ya? Kenapa Bapak Ibu makan nasi? Karena nasi sudah jadi gaya hidup. Berapa banyak Bapak Ibu di sini yang kalau bangun pagi mandi tolong angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Terus lihat sebelahnya. Kalau dia tidak angkat tangan coba cek. Bahaya itu. Kenapa Bapak Ibu mandi pagi? Karena gaya hidup. Betul ya? Sesuatu yang dilakukan sudah jadi hal yang otomatis. Akhirnya jadi gaya hidup. Harusnya kita sebagai anak Tuhan hidup oleh iman, hidup karena percaya. Itu sudah jadi gaya hidup. Ketika ada masalah apapun, saudara punya 2 pilihan. Lihat hal negatifnya, atau saudara lihat apa yang Tuhan janjikan terhadap situasimu. Orang yang hanya melihat dari sisi negatifnya, tantangannya, kesulitannya, saya beritahu tidak akan pernah keluar sebagai pemenang. Tapi orang yang tahu saya punya tantangan,
Tapi saya tahu Tuhan sudah janji bahwa saya akan jadi pemenang. Sekarang bagaimana caranya saya harus berusaha jadi pemenang? Saudara akan selalu dapat ide-ide baru. Saudara akan belajar hal-hal baru. Saudara akan terbuka terhadap hal-hal yang baru. Dan saudara akan lihat, saudara akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain? Katakan, saya mau berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. 2, 3. Kalau saudara mau berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, saudara lebih semangat dong. Katakan, saya mau berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. 2, 3. Karena itu adalah janji Tuhan. Engkau akan jadi orang yang lebih dari pemenang. Berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Tidak berarti tidak ada tantangan. Tantangannya banyak. Yes. Betul. Tantangannya ada. Iya. Kalau saudara tidak mau punya tantangan, saudara nggak hidup. Selama saudara hidup, selama kita hidup selalu ada tantangan. Tapi apa yang saudara lihat dari tantangan itu akan membuat engkau berjalan maju. Atau kau berkata, saya menyerah. Saya berhenti. Berapa banyak Bapak Ibu yang di handphonenya ada foto-foto dirinya? Tolong angkat tangan. Oke, cuma beberapa. Yang lain? Foto-foto saya Pak, tidak 1, 2 Pak, banyak sekali. Saya mau tanya, Bapak Ibu sekarang kan foto gampang sekali semua dari handphone, sedikit-sedikit foto dan lain sebagainya. Berapa banyak Bapak Ibu yang kalau lihat fotonya blur, ngaco, tidak keren, Bapak Ibu pelihara atau dihapus? Dihapus atau dibiarkan? Siapa yang dihapus? Oke, saya mau tanya. Kalau kita lagi foto bareng-bareng nih sama satu keluarga, ya kan? Terus kemudian setelah selesai foto berapa kali? Oke. Terus Bapak Ibu lihat dirinya, kayaknya saya salah gaya. Siapa yang akan hapus foto salah gayanya? Tolong angkat tangan. Oke. Berapa banyak Bapak Ibu yang kalau lihat, kayaknya saya kelihatan gendut, langsung dihapus. Hei Bapak Ibu, kita kalau foto bareng orang lain, walaupun 10 orang kita foto, 9-nya keren. Kalau kitanya jelek, dihapus atau dibiarkan? Dihapuslah. Kita tidak peduli dengan 9 orang lain yang keren. Yang penting kalau kita sudah salah gaya, kita fotonya jelek, hapus. Betul? Apalagi ibu-ibu. Foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Bapak-bapak punya gaya kan selalu gini, kalau enggak gini, dah pokoknya itu aja. Kalau ibu-ibu gayanya banyak, bisa gini. Tapi begitu selesai foto, coba lihat. Enggak bagus, ulang. Saya salah gaya. Saya kelihatan gemuk sekali. Ibu-ibu begitu kan? Para wanita begitu kan? Itu alamiah kok, enggak dosa. Nah, masalahnya adalah ini. Kita saja tidak suka lihat foto yang jelek. Kita hapus. Tapi kadang-kadang kita pelihara pikiran jelek di dalam pikiran kita. Itu yang kita bayangkan. Aduh, saya sakit, semua mati kita. Mati jo cepat. Aduh, saya pusing ini, bagaimana? Oke, saudara pusing. Tapi apa yang saudara lihat dalam pikiranmu? Yang kau lihat adalah kemenangan-kemenangan, ataukah yang kau lihat kekalahan-kekalahan? 10 intelijen yang mereka lihat kekalahan-kekalahan. Yang mereka lihat adalah susahnya masuk tanah Kanaan. Yang mereka lihat adalah sulitnya mereka akan memenangkan segala sesuatu. Tapi saya mau beritahu, visimu menentukan batas pencapaianmu.
Visi saudara yang akan menentukan batas pencapaian saudara. 10 intelijen tidak masuk dalam tanah Kanaan karena visinya dibatasi oleh orang-orang yang raksasa katanya. Orang-orang yang tinggi besar, penduduknya makan orang. Bahkan tadi dalam firman Tuhan dikatakan, kami melihat orang-orang itu seperti raksasa dan kami melihat diri kami seperti belalang. Berapa banyak Bapak Ibu pernah lihat belalang? Belalang itu besar sekali, betul? Besar atau kecil? Kecil. Kita injak aja udah selesai, betul ya? Saya mau tanya, loh kalau mereka bisa bayangkan dirinya kayak belalang, benarkah orang setinggi berapa meter sih sampai bisa melihat kita kayak belalang? Kalau saudara berdiri di atas Monas, terus saudara lihat orang di bawah kayak belalang, oke lah ya, betul ya? Benar ya? Pertanyaannya, adakah orang setinggi Monas? Gak ada kan? Betul ya? Paling banter juga dia 2,5 meter, 3 meter lah. Bapak Ibu, yang paling pendek di sini tingginya berapa? Kurang dari 1 meter ada? Ya enggak ada lah. Betul ya? Bapak Ibu ketika sudah dewasa pasti 1 meter lebih. 150, 160, 170. Anggap 150. 150 dibandingkan orang yang 3 meter. Cuman setengah kan? Kelihatan kayak belalang. Saya mau beritahu, ketika pikiran kita sudah negatif, kita selalu akan cari pembenaran untuk membenarkan bahwa kita selalu lebih kecil daripada lawan kita. Ketika engkau selalu dikuasai oleh pikiran negatif, engkau akan membenarkan dirimu dengan berkata, memang kita tidak bisa, memang kita tidak mungkinlah kita bisa sembuh, tidak mungkin. Coba lihat, dari saya punya kakek buyut, kemudian kakek, saya punya papa, saya, semua adik-adik, saudara-saudara, kakak-kakak, sampai kemenakan. Semua matinya usia muda karena kanker. Jadi saya pasti mati karena kanker. Loh, yang bilang kau akan mati karena kanker siapa? Kau sendiri kan? Betul ya? Engkau sendiri yang melihat dirimu seperti belalang, bukan orang lain. Nah, tapi banyak orang kalau sudah begitu, mereka mulai nyalahkan iblis. Iblis yang bikin saya sakit. Enggak lah, gaya hidupmu yang bikin kau sakit. Iblis yang bikin saya menderita. Enggak. Engkau yang bikin dirimu menderita. Kenapa? Karena engkau yang bayangkan dirimu menderita. Yang membuat 10 pengintai tidak masuk tanah Kanaan. Bukan situasi loh. Tapi pikirannya sendiri. Kalau situasi yang membuat mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan, maka seluruhnya 12 pengintai plus seluruh bangsa Israel tidak akan masuk tanah Kanaan. Betul? Kenyataannya 2 pengintai plus seluruh bangsa Israel yang muda, mereka masuk tanah Kanaan. Yang tua yang selalu berkata tidak mungkin, yang selalu merasa saya pasti tidak bisa masuk, saya pasti gagal. Ya sudah, apa yang kau pikirkan itu yang akan jadi. Apa perbedaan antara belalang dan raja wali? Bisa tampilkan gambar belalang? Ini belalang. Kalau raja wali sebelahnya? Oke, apa bedanya? Dua-dua bisa terbang loh. Betul ya? Benar? Belalang bisa terbang? Bisa. Bedanya di sini. Belalang terbangnya itu cuman paling tinggi 1 meter dan dia terputar-putar di situ-situ saja. Raja wali bisa terbang tinggi dan bisa melalang buana puluhan bahkan ratusan kilometer. Engkau tidak diciptakan Tuhan sebagai belalang. Engkau diciptakan Tuhan sebagai raja wali. Amin. Katakan, saya diciptakan Tuhan sebagai raja wali. Sekali lagi 2, 3. Saya bukan belalang. Saya adalah raja wali. 2
Dua-dua bisa terbang, tapi kau bisa memilih. Kau mau terbang yang cuma 1 meter dan di situ-situ aja tak putar-putar. Atau engkau bisa terbang tinggi dan melampaui semua masalahmu, semua kesulitanmu, segala sesuatu yang kau sedang hadapi. Visimu apakah hanya seperti belalang atau seperti Raja Wali? Saya berharap dan saya berdoa visi kita adalah seperti visi Raja Wali. Tapi kenapa banyak orang hidup hanya seperti belalang? Karena mereka selalu dikuasai oleh masa lalu. Mereka dikuasai oleh kesalahannya. Dulu saya pernah salah, karena salah dia gak berani lagi. Saya mau beritahu, semua orang sukses di dunia ini pasti pernah melakukan kesalahan. Musa pernah membunuh, Daud berzina, apalagi sebutkan semuanya. Petrus dipakai Tuhan, dia yang menyangkal Yesus. Thomas dipakai Tuhan luar biasa, dia tidak percaya. Semua orang punya kesalahan, tapi kenapa mereka bisa terbang tinggi? Karena mereka tidak berhenti di kesalahannya. Mereka belajar dari kesalahannya, kemudian mereka mulai lagi. Jangan berhenti di dalam kesalahanmu. Bapak Ibu kalau mau belajar naik motor, semua orang yang pernah naik motor dan bisa naik motor pasti pernah jatuh. Enggak mungkin enggak. Semua orang yang bisa naik sepeda pasti pada saat proses belajar naik sepeda pasti pernah jatuh. Betul ya? Tapi kenapa saudara masih bisa naik sepeda? Karena mulai lagi, belajar lagi. Tapi orang berkata, sudah, memang rejeki saya bukan naik sepeda. Terus rejekimu naik apa? Mau rezeki saya naik mobil. Ya kalau Tuhan berkati ya puji Tuhan. Kalau tidak, belajar naik sepeda lah. Betul ya? Segala sesuatu yang ada di dunia ini, semua hal-hal yang hebat hari ini adalah hasil dari orang yang pernah salah. Tapi kemudian dia belajar kembali. Dia mulai lagi. Dia belajar lagi. Bapak Ibu hari ini apa bisnismu? Pak, bisnis saya sekarang kok lagi agak turun. Mungkin saatnya kau harus belajar lagi. Mungkin saatnya kau harus memperbaiki strategimu. Jangan berhenti di masa lalumu. Dulu kita ini punya pabrik besar. Oke, stoplah dengan dulu. Sekarang bagaimana? Kemenangan masa lalumu tidak akan menjamin menjadi kemenangan masa depan loh. Kalau engkau berhenti belajar. Tokomu yang ramai sekali dulu belum tentu akan jadi toko yang ramai sekali di masa yang akan datang. Kalau engkau berhenti belajar. Karena dunia berubah. Engkau kerasa engkau adalah orang paling pintar. Kalau engkau berhenti belajar, engkau berhenti bertumbuh. Harus terus belajar. Bicara bisnis hari ini, bisnis semua rata-rata sudah mulai berpikir bagaimana mengurangi orang dan pakai teknologi. Sudah ada begitu banyak toko-toko yang mereka sudah mengurangi jumlah orangnya sangat sedikit. McDonald's sudah mengeluarkan satu store, satu outlet yang tidak ada orang kerja di sana. Ada cuma 2-3 orang. Tapi sudah tidak ada yang melayani. Semuanya otomatis. Bapak Ibu pergi ke mal-mal besar. Apalagi kalau di kota besar. Sudah tidak ada tukang parkir. Saudara lewat di jalan-jalan tol di kota-kota besar. Tidak ada lagi penjaga tol. Yang ada semua otomatis. Pertanyaannya. Kalau engkau hanya tahu hanya itu saja. Kau tidak pernah perbesar wawasanmu. Kau tidak pernah perbesar skillmu. Kau tidak pernah perbesar pengetahuanmu. Maka engkau membatasi dirimu hanya di hal-hal seperti itu. 10 pengintai membatasi dirinya hanya dengan melihat, ya kita tidak mungkin bisa masuk karena orangnya besar-besar. Dan mereka stop. Sementara yang 2 pengintai berkata, Tuhan sudah janji kok, kita pasti masuk. Sekarang kita cari strategi yang tepat. Kita belajar bagaimana caranya untuk melakukan hal-hal yang besar.
Semua orang tahu Israel itu adalah padang gurun. Di sana apapun tanaman susah untuk tumbuh. Itu zaman dulu. Tapi hari ini kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, Bapak Ibu bisa lihat tanaman tumbuh sangat luar biasa. Kenapa? Mereka tidak hanya lihat padang gurunnya. Mereka kemudian belajar bagaimana membuat padang gurun ini bisa menjadi tempat yang menghasilkan. Mereka pakai teknologi, mereka belajar lagi, mereka menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Sehingga dari Israel tumbuh tanaman-tanaman yang sangat luar biasa. Hal pertama, Tuhan sudah janji, betul. Hal kedua, mereka berusaha untuk terus belajar. Tuhan sudah janji bahwa engkau akan diberkati. Baik, pertanyaan kedua, apakah engkau terus belajar? Kau terus memperbaiki diri? Kau terus belajar melakukan hal-hal yang baru? Tantangan ke depan akan sangat berbeda dengan tantangan hari ini. Pelajaran-pelajaran kita dulu di sekolah, dulu ketika saudara SD, belajarnya kan belajar membaca, menulis. Anak saya kelas 4 SD, kelas 3 SD, pelajarannya adalah ini, dikasih tes, soalnya adalah gini, bagaimana engkau bisa mengatasi pengangguran? Kelas 3 SD loh, pelajarannya udah kayak gitu. Bapak Ibu aja pusing kan mikirin pengangguran. Anak kelas 3 SD disuruh mikir kayak gitu. Ya dasar anak-anak sekarang, googling, buka ChatGPT, OpenAI dan lain sebagainya, ada begitu banyak. Tapi anak kelas 3 SD, pelajarannya udah pertanyaannya udah kayak gitu. Kenapa? Tantangan ke depan memang akan sangat sulit. Tantangan ke depan akan sangat luar biasa. Tapi Tuhan sudah janji bahwa engkau akan berkemenangan. Tapi bagaimana engkau belajar untuk bisa selalu hidup di dalam kemenangan yang Tuhan berikan. Jika Tuhan memberimu visi, maka Tuhan juga akan memberimu kemampuan untuk menjadikan visi itu jadi kenyataan. Nah, saya mau cerita satu hal. Ketika saudara mau tidur, berapa banyak Bapak Ibu kalau mau tidur begitu baring langsung berangkat? Berapa banyak Bapak Ibu kalau mau tidur butuh waktu sedikit untuk sampai lelap? Oke, cuma beberapa orang. Berapa banyak yang tidak pernah tidur? Sekarang angkat tangan. Saya tanya apapun gak angkat tangan. Nah, ketika kita mau tidur, saat kita sedang hampir terlelap, kita ada di segmen yang disebut dengan level theta. Waktu kita bangun kayak sekarang, kita ada di level alpha. Waktu kita tertidur lelap sekali, kita ada di level namanya delta. Kita ada di gelombang delta. Pada saat antara kita hampir tidur sampai tidur lelap, kita ada di gelombang yang namanya theta. Nah, di gelombang theta ini, apapun yang kita masukkan, yang kita dengarkan, itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Jadi kalau saudara mau tidur terus saudara dengarkan puji-pujian, saudara taruh handphone misalnya di samping kepala saudara, di tempat tidur saudara. Biasanya waktu saudara bangun pagi, sebelum saudara benar-benar sadar, lagu apa yang muncul? Lagu-lagu pujian yang saudara dengarkan sebelum saudara tidur, betul ya? Karena lagu-lagu itu masuk dalam alam bawah sadar. Nah, kalau saudara pada saat di gelombang theta itu antara mau tidur dengan tertidur lelap, saudara dengarkan cerita horor, maka dia datang tengah malam, berjubahkan baju putih, berjalan berkeliling. Jangan heran hidupmu jadi horor. Kenapa? Karena apa yang kau dengarkan, alam sadar Anda stop pada saat Anda tidur. Betul ya? Alam bawah sadar Anda tidak stop loh. Dia tetap menyerap apapun informasi yang kau masukkan. Dan alam bawah sadarmu yang akan menggerakkan engkau ke arah mana yang engkau isi.
Kalau yang kau isi adalah hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang membangkitkan imanmu. Begitu engkau bangun pagi, kau akan lihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Tapi kalau yang kau isi adalah hal-hal yang buruk, maka ketika engkau bangun pagi, kau akan lihat hari-harimu kayak hari-hari yang sangat buruk sekali. Makanya saya belajar ini. Ketika saya mau tidur, saya berusaha entahkah saya mendengarkan puji-pujian, entahkah saya dengarkan khotbah-khotbah yang membangkitkan semangat, bukan khotbah-khotbah yang selalu bicara tentang neraka. Saya dengarkan hal-hal yang bisa memberi saya motivasi. Saya dengarkan talk show orang-orang yang sukses. Kenapa? Karena itu yang saya isi di dalam pikiran saya. Karena saya mau ketika saya bangun, hal-hal itu yang akan menggerakkan saya ke depan. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya anak yang susah untuk diatur, susah belajar matematika, susah belajar bahasa Inggris. Pada saat mereka lagi mau tidur, sudah setengah-setengah sadar, bisikkan di telinganya. Nah, kau akan jadi anak yang sangat diberkati Tuhan. Kau akan jadi anak yang patuh sama orang tua, jadi berkat besar buat teman-temanmu. Kau akan punya bisnis yang besar, kau akan dipakai Tuhan. Matematika itu enak nak, bahasa Inggris itu penting. Dan kau akan punya hidup yang sangat luar biasa kalau kau bisa menguasai bahasa Inggris. Bisikkan di telinganya, bukan diteriaki. Nah, matematika itu enak. Mama sakit. Dibisikkan. Kenapa? Karena ketika dia ada di gelombang theta itu, apapun yang kau ucapkan, itu otomatis langsung masuk. Otomatis langsung masuk. Kau mau doakan anakmu, doakan ketika dia sudah setengah-setengah sadar. Kau mau doakan sampai 1 jam, terserah. Itu akan masuk. Ucapkan berkat Tuhan ketika dia sudah setengah-setengah sadar. Karena dia ada di gelombang theta. Kau mau lihat hidupmu berkemenangan? Bukan cuma pada saat engkau bangun, kau memperkatakan firman Tuhan. Tapi pada saat kau mau tidur, apa yang kau dengarkan, itu yang akan menggerakkan hidupmu ke depan. Berapa banyak Bapak Ibu pernah naik mobil dan kemudian lagi hujan deras, terus wipernya mati? Pernah ada yang mengalami? Satu hari saya dalam perjalanan dari Jakarta ke Cirebon, bawa mobil sendiri. Tiba-tiba di tengah jalan hujan deras, wipernya mati. Karena wiper mati, apa yang saya harus lakukan? Saya minggir dong. Bensin ada, mobilnya keren, mesinnya bagus, tapi gak bisa kemana-mana. Gara-gara wipernya mati, kacanya jadi buram. Ketika pikiranmu dipenuhi dengan semua hal-hal negatif, hidupmu mungkin hidup yang akan diberkati Tuhan. Segala sesuatu siap, tapi seperti seolah-olah kacamu buram karena kau tidak punya visi yang jelas. Tidak ada yang langsung besar. Tidak ada yang langsung besar, segala sesuatu butuh proses. Satu hari ada seorang yang namanya Dr. Mark. Dr. Mark diundang oleh sebuah institusi untuk menghadiri sebuah konferensi. Dia harus terbang dari kotanya naik pesawat. Pada saat dia naik pesawat, pesawat sudah jalan, sudah take off, terus kemudian kurang lebih 10 menit, pilot memberikan pengumuman. Kita ada masalah dengan pesawat, jadi kita harus kembali ke bandara asal, return to base. Kita harus return to base, kita harus kembali ke bandara asal dan kita harus menunggu apakah pesawat ini harus diganti ataukah menunggu spare part. Mohon maaf kepada seluruh penumpang, mereka balik. Tapi karena Dr. Mark sudah berpikir kalau saya tunggu belum tentu pesawat ini akan jalan dalam waktu 1-2 jam. Lebih baik saya sewa mobil. Apa yang dilakukan? Dia sewa mobil untuk pergi ke kota tersebut.
Dia tidak tahu jalan tapi dia pakai Google Maps. Berapa banyak Bapak Ibu tahu bahwa Google Maps kan kadang-kadang juga ngaco ya. Bapak Ibu mau pergi kemana, dia lewatnya mana, jalan tidak jelas, apalagi kalau lewat di hutan-hutan. Seperti itu. Yang terjadi adalah Google Maps-nya mengarahkan dia ke jalan yang salah. Dan karena dia sudah lelah sekali, dia pikir saya butuh tempat untuk istirahat sejenak. Dia tiba di sebuah kota kecil, rumah jarang di situ, terus kemudian dia tiba di sebuah rumah, dia ketok rumah itu. Seorang ibu keluar dan dia berkata gini, saya dalam perjalanan pergi ke sebuah kota dan saya cuma butuh waktu untuk istirahat sejenak. Bolehkah saya numpang sekedar untuk istirahat sebentar? Oh boleh, silahkan Bapak masuk. Si ibu ini siapkan minuman dan sedikit kue, taruh di sana. Terus kemudian ibu ini berkata begini, Pak, mohon maaf, saya tidak bisa menemani Bapak karena saya harus berdoa. Ini jam doa saya. Oh silahkan Bu, silahkan kalau ibu mau berdoa. Ibu ini pergi ke sebuah kotak di dekat situ dan dia berdoa. Dia tidak bisa ngomong apa-apa tapi air mata mengalir keluar. Dokter Mark memperhatikan, terus kemudian Dokter Mark berkata begini, kayaknya dia ini ada masalah. Dia tunggu sampai ibu itu selesai berdoa. Terus kemudian Dokter Mark tanya, ibu kelihatannya ibu punya masalah besar ya. Apa yang sedang ibu doakan tadi? Ibu itu bilang begini, di kota itu adalah anak saya yang masih bayi. Anak saya ini kena kanker. Dan kankernya kanker langka. Saya sudah pergi ke dokter-dokter yang bagus di kota saya. Dokter berkata kita tidak bisa nangani yang kayak gini karena kita tidak punya pengalaman. Tapi ada satu dokter, tapi dia tinggal di tempat lain. Namanya Dokter Mark. Tapi ya kalau ke sana juga pasti mahal. Karena dia dokter yang sangat terkenal di kota itu. Dia memang ahli kanker. Ketika ibu itu bilang, Dokter Mark cuma berpikir gini. Terima kasih Tuhan. Ternyata ada rencana Tuhan membuat saya tidak jadi terbang. Dan membuat saya salah jalan masuk di kota ini, ketemu dengan ibu ini. Kadang-kadang ketika engkau sedang melewati hari-harimu, kau merasa apa yang kau lakukan seolah-olah salah. Seolah-olah gak beres, seolah-olah gak benar. Padahal sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk membawamu jadi berkat buat orang lain. Kadang-kadang kita merasa kenapa kita harus mengalami hal ini. Tapi sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang bisa jadi berkat buat orang lain. Dan hari itu Dokter Mark berjanji untuk menolong ibu itu dan anaknya. Apakah sebuah kebetulan? Jawabannya adalah tidak. Segala sesuatu sudah Tuhan atur ketika engkau berharap kepada Tuhan. Amin. Hari ini apa yang menjadi kekhawatiranmu? Hari ini apa yang menjadi ketakutanmu? Hari ini apa yang sedang menjadi pergumulanmu? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Terakhir. Menurut Bapak Ibu, apakah kertas ini bisa masuk di kepala saya? Bisa? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Tidak mungkin, betul ya? Kita tulis dulu. Saya bawa spidol di sini. Saya tulis tidak mungkin. Tidak mungkin. Suruh masukkan kertas ini ke kepala saya. Tidak mungkin, betul ya? Tapi coba kita cari cara. Hal pertama yang harus dilakukan adalah semua yang mengatakan tidak mungkin kau singkirkan dulu.
Kadang-kadang yang membuat Tuhan tidak bisa bekerja adalah karena pikiran kita yang mengatakan tidak mungkin. Bisa masuk? Bisa? Tidak bisa. Belum bisa masuk kan? Oke. Tidak mungkin, kita singkirkan dulu. Sekarang kita coba cara lain. Kita lihat, kadang-kadang Tuhan bekerja di luar kebiasaan kita. Kadang-kadang Tuhan bekerja di luar cara kita berpikir. Kadang-kadang Tuhan bekerja di luar segala sesuatu yang kita pernah doakan. Tapi berhasil kan? Berhasil. Tapi nomor satu yang harus disingkirkan adalah tidak mungkin. Ketika engkau selalu berkata tidak mungkin, tidak ada yang mungkin. Tapi ketika engkau berkata memang sulit, tapi Tuhan pasti kasih cara. Maka Tuhan akan menolong engkau menemukan strategi-strategi baru, cara-cara baru dalam segala sesuatu. Amin. Hari ini apa yang menjadi pergumulanmu? Hari ini apa yang menjadi doamu? Orang berkata tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. katakan sama-sama, Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. mari bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. apa visi yang Tuhan taruh dalam hidupmu? 20-30% saja orang yang akan mendukung engkau. 70% orang akan berkata, tidak mungkin lah, tidak mungkin bisa, tidak mungkin kau bisa sembuh, tidak mungkin kau bisa bebas dari hutangmu, tidak mungkin kau ada yang akan mau sama dirimu, tidak mungkin kau punya masa depan yang cerah, tidak mungkin kau bisa berhasil. 70% orang akan berkata, tidak mungkin. Tapi engkau berpikir di 70% atau engkau sedang berpikir di 30% yang berkata bersama dengan Tuhan engkau akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang.
Apakah engkau berada di 70% yang selalu berkata mustahil, atau engkau yang berkata oke Tuhan, orang lain berkata tidak mungkin, tapi saya masih punya Tuhan yang lebih dari segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, yang memberikan saya kesehatan yang baik, yang memberikan saya masa depan yang cerah, yang memberikan anak-anak yang cinta akan Tuhan, yang punya masa depan yang luar biasa. Bisnisku akan diberkati Tuhan, keuanganku akan diberkati Tuhan, keluargaku akan diberkati Tuhan, keluargaku akan jadi orang-orang yang cinta akan Tuhan. Di mana engkau berdiri hari ini? Doa saya engkau ada di barisan yang berkata, apapun yang terjadi, Tuhan ada bersama dengan saya. Amen. Tunduk kepala, tutup mata saudara, saya ingin berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, tidak ada mungkin orang yang tahu apa yang sedang mereka doakan setiap hari. Tapi hamba berdoa Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tahu segala sesuatu yang kami doakan, yang kami rindukan, apa yang menjadi visi Tuhan atas hidup kami. Hamba berdoa, jadilah visi itu jadi kenyataan. Biar visi itu jadi berkat besar, bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk semua orang-orang yang ada di sekitar kami. Kau memberkati setiap anak-anak Tuhan dengan semua apapun yang mereka sudah miliki, yang Tuhan percayakan. Kekayaan, keuangan, keberhasilan, kesuksesan, mereka pakai untuk bisa membuat nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan. Kau berdoa untuk mereka yang sedang ada dalam pergumulan perceraian, pergumulan keuangan, keluarga, anak, masa depan, bisnis, pekerjaan, apapun Tuhan. Kau berdoa hari ini Tuhan yang menolong segala sesuatu. Tuhan yang membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Karena Tuhan yang sanggup membelah laut. Tuhan yang sanggup membuat hal yang tidak mustahil, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan yang sama juga akan menolong kami dalam segala sesuatu. Hamba berdoa berkat Tuhan dicurahkan. Karena janji Tuhan, Kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Kau akan naik dan bukan turun, di atas dan bukan di bawah, diberkati saat keluar dan diberkati saat masuk. Kau akan memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa dan Kau sendiri tidak akan meminjam. Janji Tuhan atas hidupmu akan selalu ada, dan visi Tuhan akan jadi kenyataan atas hidupmu, atas gereja ini, atas kota ini, atas bangsa ini. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu, sebab Kau Yesus Tuhan yang sudah memberkati umat-Mu di tempat ini. Sebentar lagi sidang jemaat Tuhan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulanglah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin.